Tapi kalau saya seorang mantan pemimpin negara, terus tidak hadir tapi lebih mementingkan acara yang nggak penting-penting amat, pidato di satu university di Malaysia ketimbang datang ke istana untuk sama-sama merayakan hari sakral ini, aduh, bingung, miris, menyedihkan bagi saya. Teman-teman Siwer TV, tetap semangat, sehat, dan berbahagia. Sore ini saya akan sharing ke kalian video saya mengenai hati saya sih miris ya melihat mantan tidak mengikuti acara 17 Agustus, malah mendahulukan kunjungan ke Malaysia yang kayaknya sih nggak penting-penting amat ya. Hanya menjadi keynote di sana. Jadi acara di University Kebangsaan Malaysia. Menghindar atau bagaimana? Ya. Mantan ini seolah-olah tidak menghormati ya kondisi kita yang sedang merayakan tanggal keramat setiap 17 Agustus. Kadernya sih membela, katanya Megawati dulu juga tidak pernah datang selama 10 tahun pada masa pemerintahan si mantan. Tapi itu beda. Mereka memang mempunyai masalah secara pribadi mungkin. Tetapi dengan Pak Jokowi kan nggak ada. Ngapain juga menghindar? Bu Megawati hanya tamu di situ. Yang punya acara adalah Pak Jokowi. Menghindar juga. Seolah-olah bagi saya sih salah langkahnya, karena seolah-olah tidak menghargai hari kemerdekaan yang mesti kita rayakan. Apalagi saya seorang mantan misalnya. Saya seorang mantan nih, pemimpin. Wah, saya harus datang dan semuanya datang. Hanya mantan satu inilah yang nggak datang. Di 2019 sang mantan juga tidak datang, tapi ya alasannya cukup masuk di akal ya, sedang menemani ibunda yang sedang sakit, bahkan katanya kritis pada saat itu, dan diwakili oleh putra sulungnya AHY pada saat acara di istana. It's okay, karena ada orang sakit. 2019, 2020 tidak ada upacara di istana karena COVID. 2021 sama ya, pakai Zoom, dan saya lihat juga nggak ada ya. Nah, kita bicara sekarang di 2022 di mana kita sudah meninggalkan COVID pelan tapi pasti. Diadakanlah acara yang sangat seru, yang sangat oke di istana. Setelah upacara bendera ada pertunjukan dan keren banget. Tetapi sang mantan malah lebih mementingkan pergi ke negara tetangga. Terus upacara sama kedubes di tetangga. Ada apa ini? Kenapa seperti itu? Bagi saya sih sangat miris dan sangat menyedihkan ya perilaku mantan kita ini. 17 Agustus 1945 dan kita akan peringati setiap tahun, dan sekarang yang ke-77 tahun setelah kita merdeka, itu adalah hari dimana kita, kalau ya, oke, saya rakyat biasa ya, mungkin ya bisa-bisa aja lah. Tapi kalau saya seorang mantan pemimpin negara, terus tidak hadir tapi lebih mementingkan acara yang nggak penting-penting amat, pidato di satu university di Malaysia ketimbang datang ke istana untuk sama-sama merayakan hari sakral ini, aduh, bingung, miris, menyedihkan bagi saya.
Pak Jokowi di tahun 2019 sudah menerbitkan ya Perpres Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang ya penggunaan bahasa Indonesia bagi presiden, wakil presiden dan seluruh pejabat negara harus menggunakan bahasa Indonesia baik itu di acara nasional maupun di internasional. Kenapa? Karena kita mesti bangga sama yang namanya bahasa Indonesia. Kita harus meneruskan yang namanya Sumpah Pemuda. Bangga terhadap bahasa kita sendiri karena itu adalah identitas kita. Tapi ya kembali lagi mantan, nggak tahu apakah memang kalau kita bicara bahasa Indonesia itu terlihat kita bodoh. Saya nggak tahu cara berpikirnya karena kembali sang mantan berbicara dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Worried about the Ukraine war and where it is heading. It seems that there is no global unity to stop the war. Pak Jokowi pada saat menerima tongkat estafet G20 tetap pakai bahasa Indonesia. Saya merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia. Di PBB pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita mesti bangga sama bahasa kita. Orang lain mesti hormat sama bahasa kita. Presiden kita sudah melakukan itu. Tapi sang mantan tetap aja pakai bahasa Inggris. Saya nggak ngerti, apakah kalau pakai bahasa asing Inggris ini, kita terlihat lebih hebat, lebih gaya, lebih pintar? Salah kalau bagi saya. Orang akan melihat sama saja sama orang-orang yang pidato biasa. Pakai bahasa bukan bahasanya dia sendiri. Artinya dia tidak bangga terhadap bahasa tersebut. Ini yang miris kalau menurut saya. Bahasa Indonesia harus kita gaungkan ke seluruh dunia. Supaya bahasa ini dikenal bahwa inilah bahasa Indonesia. Jangan kalah sama bahasa Inggris. Nah, itulah bedanya Pak Jokowi sama sang mantan. Makanya ojo dibandingke. Makanya sangat tepat ya Farel Prayoga menyanyikan ojo dibandingke. Karena ya Pak Jokowi dibandingkan mantan sih ya jauh kemana-mana lah ya. Jauh, benar-benar jauh. Beda banget ya. Jadi yang satu mangkrak, yang satu jalan terus. Semua pembangunan bisa diselesaikan. Dan ya partainya juga pemimpinnya banyak yang korupsi. Akhirnya seperti apa nantinya di 2024. Yang saya sayangkan cuma satu sih. Kok ya tidak menghormati bahasa Indonesia. Selalu memakai bahasa Inggris di internasional. Emang salah tidak memakai bahasa Indonesia? Tidak memakai bahasa asing tapi memakai bahasa Indonesia? Ya enggak lah, kita bangga kok. Orang lain nggak ngerti, biarin aja. Tetapi kan kalau kita ada di acara internasional, mereka akan dapat teks kok. Bisa aja dengan bahasa mereka masing-masing atau bisa juga dengan bahasa Inggris. Tetapi kita pada saat pidato, kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita hebat. Kita nggak malu pakai bahasa nasional kita sendiri. Kita bahkan bangga. Itu yang ada di Pak Jokowi, yang nggak ada di mantan. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Suara dari Ubud, pamit.